Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gens. Dan hari ini kita akan ketemu dengan seseorang yang luar biasa sekali. Tapi sebelumnya saya izin menyampaikan bahwa ada sesuatu hal yang akan kita sampaikan terkait dengan tata kelola sistem manajerial yang sangat mendalam tentunya di UBS Gen Mentor. Dan kali ini saya ditemani dengan sosok yang luar biasa, tentunya masih di UBS Podcast. Boleh, langsung saja kita langsung perkenalkan. Inilah Direktur Gen Mentor UBS, Bapak Diki Robi. Halo, Assalamualaikum. Jangan halo assalamualaikum, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Semua tepuk tangan. Nah, di sini di Pak Diki perlu saya disclaimer dulu bahwa di studio ini ada hadir 45 orang yang menyaksikan dan saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari beberapa gens yang tentunya sampai detik hari ini tanggal berapa ya sekarang? 12. Tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus 12 ya? Agustus. 12 Betul. Agustus. Ini ada terkumpul sekitar 7.428 pertanyaan Wah, luar biasa. tentang bagaimana sistem manajerial. Dan hari ini saya izin memperkenalkan kepada para gens bahwa Pak Diki Robi ini adalah salah satu direktur UBS Gen Mentor dari support system ya. Support System Direktur Gen support system. UBS Gen. Koreksi ya kalau saya Betul. salah ya. Direktur Support System UBS Gen. Itu teh artinya apa? Artinya saya dipercaya sebagai kepala, sebagai direksi ya, direktur untuk UBS Gen. Dipercaya sama siapa? Sama direktur marketing kita yaitu Faris, Pak Faris. Oh, Bapak Faris Hibatur Rahman. Betul. Dalam beberapa season saya pernah podcast bersama beliau. Dan memang sebuah sistem yang dibangun itu memang luar biasa. Nah, mungkin ini adalah lanjutan atau mungkin sequel dari podcastnya saya bersama Bapak Faris. Mungkin Pak Diki akan lebih dalam lagi mendetailkan bagaimana program ini akan berjalan di UBS. Oke, saya mulai pertanyaan dari yang mendasar. Baik. Kenapa namanya harus Bapak Robi? Robi, Firly, baru. Itu Robi Firly Warhamni mah tuh doa duduk di antara dua sujud, Iya, Pak. itu mungkin doa dari kedua orang tua saya yang sampai saat ini mungkin saya belum ada kepikiran nyari artinya ya. Gini, Pak, tapi saya pernah melihat biodata Bapak bahwa Bapak itu Muhammad Diki Robiana. Betul. Kenapa harus dipanggil Robi? Enggak Yana gitu misalnya. Oh, itu mungkin sebagai salah satu upaya saya merebranding diri saya gitu, supaya lebih mudah dikenali Lebih mudah orang-orang. dikenal. Betul. Pak Robi. Betul. Enak dipanggil Pak Robi atau Pak Diki? Dua-duanya sih. Kalau teman-teman manggilnya Diki ya. Tapi kalau dulu dekat dengan guru, dengan dosen manggilnya Robi. Oke ya, bisa. Saya manggilnya Kang Diki aja ya. Boleh, Kang boleh, Diki. bebas. Kang Diki. Ini langsung ke pertanyaan sebuah sistem dibangun itu adalah sebuah keniscayaan. Pada saat ini memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Sebut misalnya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, sepede apa sistem yang dibangun sama Pak Faris ini lalu direktur oleh Pak Diki ini. Baik, simpel saja sebetulnya jawabannya. Yang pertama, saya percaya dengan personalnya dulu. Oke. Saya percaya kepada Alvaris. Pertama itu ya, sebelum kita menjalankan bisnis ini, tentunya saya percaya dulu secara personal kepada Alvaris. Baru ketika beliau menyampaikan mengenai ide-ide bisnis ini, saya mengamini dan menyepakati terkait dengan ide bisnis tersebut. Lalu bagaimana UBS Gen ini bisa istilahnya mensupport gitu ya terkait dengan isu tadi, terkait dengan ekonomi. Tentunya ini menjadi istilahnya pilihan yang sangat baik, bukan pilihan yang sangat baik, tidak ada pilihan dan satu-satunya pilihan kalau menurut saya. Karena saat ini ya, baik mau disampaikan secara implisit atau eksplisit gitu ya, Yes. tentu secara ekonomi kita sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Betul. Maka dari itu kita secara keekonomian kita mengamini terkait dengan sirkulasi ekonomi gitu. Nah, sirkulasi ekonomi ini tentunya akan mensupport, membantu gitu ya, baiknya dari ekosistem bisnis kita, sirkular ekonomi gitu ya, untuk satu sama lain untuk bisa membantu membahu gitu. Jadi kalau misalkan kita
lihat ya terkait dengan kondisi ekonomi sekarang, siapa sih yang bisa nge-support kita? Ya kita sendiri. Dengan siapa? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita percaya. Grouping. Grouping, betul. Seyakin itu sistem yang dibangun ini akan menyelamatkan krisis ekonomi misalnya. Ya, sekarang kalau misalkan kita tidak dapat support, ya, Ya. secara mohon maaf saya sampaikan, pemerintah kurang mensupport kita, ya kan? Secara orang-orang yang istilahnya punya tanggung jawab secara bisnis kepada masyarakat tidak mensupport kita. Betul. Lalu siapa lagi yang menyelamatkan diri kita? Siapa lagi? Selain diri kita sendiri. Selain diri kita sendiri. Kebingungan itu kan yang banyak orang rasakan sekarang ada ternyata. Salah satunya yaitu sebagai jalan keluarnya, yaitu grouping system tadi. Oke. Secara ekosistem satu sama lain kita bisa istilahnya menaikkan value kita. Tidak cuma dari bagaimana cara kita mendapatkan income gitu ya, terutama di UBS Gen ini, di mana kita sama-sama coba untuk ngebangun yang namanya value diri. Bayangin, Diri. karena gini, banyak, ini saya berbicara soal MLM, UBS Gen itu berbicara soal MLM atau network marketing ya. Ya. Banyak orang yang kaget, Kang. Kaget Banyak gimana? Wah, kaget. Iya, kaget dalam artian Aduh. apa namanya? Mereka sudah mendapatkan income besar, Tuh. tapi dia kaget. Akhirnya dia terlena dengan hal yang berbau duniawi. Dia lost control dengan dirinya sendiri. Lose Itu yang tidak kita inginkan di MLM ini. Begitu. Makanya kita ada yang namanya istilahnya sistem yang kita bangun di UBS Gen ini. Makanya kita beda dari MLM yang lain. Kenapa harus beda? Karena kita sudah melalui proses evaluasi, Kang. Evaluasi dalam artian misalkan, kalau maaf ya, perbandingan dengan sekarang kita lihat di masyarakat, pandangan terhadap MLM ini skeptis. Wah, bukan skeptis lagi. Dia baru nawarin aja, bukan nawarin ya, baru nyampaikan, saya MLM, wah kayaknya reject tuh orang-orang. Saya pamit. Saya pamit gitu, tapi kan bukan di situ, bukan di seperti situ. itu. Betul ya. Akhirnya orang-orang terlalu terbawa dengan pandangan negatif orang-orang gitu. Ya. Padahal MLM itu yang namanya multi level marketing. Itu punya makna yang baik. Betul. Cuma sayangnya dalam pengaplikasiannya di negara kita khususnya itu bergeser dari nilai-nilai yang harus disampaikan atau harusnya berjalan dalam MLM itu sendiri. Kayak tadi mungkin beberapa contoh ya kenapa orang bisa skeptis, salah satunya adalah kayak misalkan cara kita approach. Ada yang menjebak kayak misalkan di mana guys? Nongkrong yuk, tiba-tiba nawarin MLM. Di prospek. Di prospek gitu kan istilah lamanya. Bahkan dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut masuk. Dipaksa untuk ikut Nah, gitu itu kan. yang Udah ikut aja, saya titikin gitu. Itu kan istilahnya ada kebohongan-kebohongan Yes. atau misalkan jebakan-jebakan yang seharusnya tidak seperti Iya, itu. trapping ya. Trapping. Harusnya kita sampaikan MLM dengan baik. Begini, orang itu bisa istilahnya bisa bergabung gitu ya. Bisa connect dengan MLM itu karena punya istilahnya needs yang sama. Gitu kan ya. Yang penting poinnya di sini adalah persamaan persepsi dulu. Kalau ada orang yang reject, itu biasanya pertama mereka punya traumatik dengan dulu mungkin pernah ditawari MLM, pernah ikut MLM yang lain. Atau misalkan ya reject karena mereka mendengar persepsi yang salah. Betul. Bahkan di sosial media sekarang ini ada juga yang mengkhususkan dia seolah-olah menjadi seorang leader gitu ya dari sebuah MLM. Tapi tidak seperti itu. Makanya perlu untuk kita pahami terkait MLM ini. Makanya kita ada yang namanya proses evaluasi. Supaya MLM ini bisa istilahnya disampaikan secara maknanya dengan baik kepada orang-orang, terutama anak muda zaman sekarang. Ya kan? Yang mungkin fokusnya ada kepada istilahnya punya bisnis sendiri, entrepreneurship, itu tidak salah. Harus ada metode pendekatan yang Tapi metode lebih pendekatannya revolusioner mungkin ya. betul, setuju. Pak Diki, Ya. Pak Diki ini kan mendapatkan kepercayaan amanah itu misalnya sebagai direktur. Direktur ini adalah yang mendirect langsung si UBS ini harus berjalan sebagaimana mestinya tentunya ya. Betul. Nah, tugas pokok fungsi direktur di Gen Mentor Support System UBS ini apa saja, Pak? Baik. Secara keseluruhan pastinya saya bertanggung jawab untuk menjalankan model bisnis ini baik dari hulu sampai ke hilir gitu kan ya. Saya memastikan program kerja kita berjalan dengan baik, saya memastikan support system kita berjalan dengan baik, dan saya harus memastikan baik dari level paling atas sampai teman-teman yang paling bawah itu punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Jarang kan istilahnya Bapak menjamin itu. saya jamin.
Luar Saya jamin, biasa ini. karena sistem yang berkata, sistem yang kita bentuk, Si sistem yang berkata, sistem "Hei, para gens," gitu ya. ya seperti itu. Luar Jadi biasa ini. teman-teman itu akan secara apa behavior terbentuk dari sistem itu sendiri. Terbentuk dari sistem. Betul. Nah, sistem ini kan tidak berdiri sendiri Ya, tentunya. Ada hal-hal yang terkait beberapa elemen atau faktor penunjang sistem ini ya. Dan seyakin itu faktor-faktor penunjang sistem ini akan berjalan meskipun nanti gensnya di bawah itu semakin banyak gitu. Kan tujuan multi level marketing ini ada berkumpul kan, bergrup ya. ya Masih bisa sistem itu nanti ngontrol ke bawah. masih bisa. Masih bisa. Karena pertama, sistem yang kita bentuk, yang kita ciptakan ini, bagaimana kita memberikan porsi yang sama, ruang yang sama untuk Ya. orang-orang yang connect atau bergabung di UBS Gen ya. Oke. Bagaimana istilahnya, bayangkan dari istilahnya, Sebentar, bayangkan. bayangkan, Saya membayangkan. bayangkan dulu. Udah. Udah terbayang, mulai Terbayang. ada nih orang mau connect, ya kan? Ya, betul. Mau connect dia, mau masuk istilahnya. Dia Jadi bertanya-tanya. obrolannya santai aja, Pak. Saya jadi tegang, Pak. Iya, saya juga takut, Oke. Pak. Setelah membayangkan, Ya, lalu eksekusinya seperti apa? eksekusinya pastinya kita akan jelaskan secara sistem dulu nih. Oke. Penyemarataan persepsi dulu. Hmm. Biasanya atau kita lihat ini adalah impact dari sebuah apa ya? Sebuah kondisi ekonomi biasanya. Oh. Karena UBS Gen ini kita lihat banyak untuk apa ya? Membantu teman-teman yang secara perekonomian juga terdampak gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang Jadi mungkin maksud Pak Diki sedikit itu berangkat menyulitkan. dari spirit yang sama atau misalnya dari kondisi yang sama. Misalnya Kondisi yang ketakutan sama. akan ekonomi misalnya. Akan ekonomi yang sama. Tapi di sini ada masalah. Kalau misalkan tidak kita bantu secara sistem, akan banyak orang-orang yang bergabung secara asal-asalan dalam artian mereka cuma mengejar nilai value rupiahnya saja. Oh iya. Makanya di sini di UBS Gate kita punya sistem namanya sistem apa namanya Apa coba? filtering. Filtering. Jadi tidak semua Oke. orang itu bisa bergabung di UBS Gate. Kayak screening dulu ya. Kayak screening lagi gitu. Di Karena kita ingin semua yang bergabung di UBS Gen ini punya value yang sama. Salah satunya poin utamanya adalah attitude. attitude. Betul, tadi yang saya sampaikan di awal, jangan sampai orang ketika nanti sudah menghasilkan itu mereka istilahnya kaget dengan apa yang mereka hasilkan, kemudian juga bergeser ya dari maknanya, kegunaannya, malah jadi fungsi-fungsi yang tidak baik gitu. Betul. Di sini kita filtering melalui penilaian khusus juga. Kita punya penilaian khusus. Wah, luar biasa. Kita punya yang namanya squad game. Biasanya squad kan game. kalau orang mau masuk kita ngobrol itu kan biasa apa namanya tabletop ya. Betul. Kita ngobrol di meja, kita ngobrol di kafe segala macam. Tapi kita punya sistem filtering yang berbeda. Kita filtering melalui sebuah game. Sebuah permainan berarti. Sebuah permainan. Luar biasa sekali. Namanya squad game. Squad Mungkin ini kita adaptasi dari film Squid Game kalau teman-teman tahu ya. Oh iya. Itu populer banget itu di Ya. film Korea kan itu. Betul. Squid Game ya. Betul. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau Squid Game itu mereka sikut menyikut menyisakan satu orang untuk memenangkan hadiah, Iya betul. memenangkan permainan. Tapi kalau di Squad Game, Squad game di sini kita lihat attitude-nya. Squad itu kan berkelompok. Ya. Bagaimana peduli satu sama lain. Di sini kita lihat nilai kepeduliannya. Yang unik dari squad game yang kemarin sudah kita aktifasi itu salah satunya. Biasanya orang kalau mau menang dia harus menyingkirkan lawannya, tapi di sini kita lihat attitude-nya. Bahkan ketika ada orang tua, ada orang yang lebih senior, misalkan gitu ya, mengikuti game ini kita lihat apakah mereka mau mengalah atau tidak. ya betul. Mereka mensupport untuk mau mengalah. Wah, luar biasa. Nah itu yang kita nilai, attitude, bukan nilai menang atau kalahnya, tapi dalam prosesnya itu, apakah dia mengerti norma-norma adab itu sendiri. Bahkan ya saat ini juga banyak istilahnya kita kehilangan nilai norma yang tidak diaplikasikan lagi di masyarakat seperti Iya, itu. betul. Nah, tapi kan berbicara tentang attitude ini kan bukan barang jadi sebetulnya ya. Betul, Artinya setuju. memang semua juga berproses. Nah, saya mengkhawatirkan attitude ini tidak akan bertahan lama ketika nanti memang di grassroots-nya sudah tidak terjadi filterisasi misalnya. Karena kan memfilter orang dengan jumlah yang terus bereksponen itu kan nggak mudah, Pak. Betul.
Nah, gimana solusinya, Pak? Caranya, kita mau tidak mau kita harus mengevaluasi apa yang salah dalam proses selama ini. Oke. Kita jalankan yang namanya sistem otorisasi, otoritarian, Sistem otoriter, otoritarian. betul. Di mana ya Oke. mereka harus mengikuti sistem. Ya konon katanya pakai materai juga, Pak ya? Betul. MLM mana yang pakai materai? Itu untuk melindungi kita Nggak satu sama ada, lain. betul nggak ada itu, Pak. Bahkan kita punya pasal-pasal yang melindungi supaya tadi Ya, gimana kita bisa mengukur attitude seseorang, gimana kita betul, bisa menjaga attitude betul. seseorang. Bahkan kadang ketika kita berjanji pun tidak dipungkiri kadang hati kecil kita atau hilafnya kita Ya, istilahnya bisa bergeser karena bujukan atau misalkan karena ada kesempatan yang tidak baik ya. ya Maka betul. itu pasal-pasal ini yang melindungi. Nah, berarti kalau bicara pasal-pasal berarti itu adalah mungkin saya kelompokkan ke dalam sebuah kata atau misalnya kita kita garis bawahi itu adalah semacam regulasi ya, Regulasi, yang betul. dibuat secara otoritarian. Betul. Nah, sejauh mana dan sekuat mana regulasi ini bisa bisa diterapkan kepada gen member, Pak? Baik. Nah, pertama secara individu dulu ya. Secara individu kita punya sistem-sistem yang mungkin orang akan berpikir ah ini terlalu masuk ke ranah pribadi. Tapi ini harus kita lakukan, Pak. Kenapa harus kita lakukan? Karena kita harus mengerti juga hal-hal buruk yang kemungkinannya bisa terjadi Di masa di depan. masa depan. Karena ini sudah kita evaluasi, kita lihat dari MLM-MLM yang sudah pernah berjalan, Ya. hal-hal tersebut ini yang kemungkinan kejadian nih saya sebutkan saja ya, Kang. Misalkan seperti menjelek-jelekan perusahaan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa namanya itu Promise misalnya, promise atau promise perusahaan. idealnya mereka Idealnya gitu mereka, kan. betul. Yang kedua itu ada yang maaf secara behavior mereka jadi istilahnya ikut dunia malam, tidak bisa mengerem dirinya sendiri Waduh. gitu kan ya. Itu kan Ya, betul. takut merugikan ya, Betul, atau bahkan masuk ke level seperti maaf perzinahan, living together gitu kan ya. Kadang orang punya uang kaget seperti itu yang kita jaga supaya tidak masuk ke ranah sana. Kita punya pasal juga di sana, dan juga salah satunya adalah ketika misalkan ada orang-orang yang ya maaf ada juga yang secara mm, apa ya kepercayaan tidak bisa dipercaya. Misalkan seharusnya ada istilahnya nominal yang harus digunakan ditransfer itu ke perusahaan tapi dia masukkan ke rekening pribadi. Nah, hal seperti itu yang kita hindari Iya, juga. betul, betul. Berti Gitu. dalam hal ini sudah dibentuk, dibuat pasal-pasalnya, Pak. Betul. Oke. Ini untuk semua ya. Ada berapa pasal, Pak? Ada 5 pasal Ada 5 keseluruhan. pasal. Betul. Dan itu tuh memang mencakup semua atau mewakili berbagai aspek dari regulasi itu ya, 5 Iya pasal betul. itu. Dan yang paling Mewakili. penting ini regulasi ini harus disepakati bersama, Ya. bukan hanya ke gen mentor tapi mungkin di tatanan direksi juga. Jelas, betul. Sama, ya, Sama sama. juga. Ah, Kalau luar. teman-teman misalkan menemukan kami gitu ya, melakukan hal yang sama seperti itu, teman-teman bisa laporkan. Kita ada yang namanya support system. Support system. Support system itu yang istilahnya nanti dia akan bekerja untuk menjalankan sistem kita berjalan dengan baik. Itu ada yang namanya policy. Policy itu teman-teman yang bertindak sebagai ruang pelaporan gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang ditemukan atau Betul. misalkan juga ruang penindakan. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditindak Yes. gitu. Bahkan misalkan nanti di gen member gitu sebutnya ada yang melakukan hal tersebut, ya kita secara tegas akan cabut akunnya. Cabut akun. Cabut akunnya. Tapi kita akan validasi dulu apakah betul orang tersebut melakukan atau tidak. Klarifikasi Klarifikasi dong. dulu. Ada hak jawab, Ada hak jawab misalnya. dulu gitu. Nggak Tapi serta-merta langsung cabut akun tanpa. betul. Oke. Ketika sudah terjadi atau betul terjadi ya kita harus tegas cabut akun tersebut. Karena kita tidak mau ya yang namanya kerezekian kita juga terganggu oleh perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Karena percaya tidak percaya itu juga istilahnya berdampak pada kita. Percaya, saya mah Percaya. pasti berdampak. Karena memang siklus ekonomi yang dibangun ini kan udah bagus nih regulasinya. Tapi tiba-tiba nanti ada yang tidak bersepakat atau mencederai ya. Saya dalam tanda kutip mencederai. Ya artinya semua ternoda gitu, Pak. Betul. Karena nilai setitik Betul. biasanya kan. Nah, Betul. Karena kita sepakat di sini adalah maaf ya ini berkata terkait dengan dosa. Dosa itu ada yang balasannya di dunia dan di akhirat. Capek kalau sudah dicuci di dunia gitu. Ya. Luar Dan biasa bahkan sekali. kalau itu bisa berdampak sama orang lain, kasihan. Lebih baik kita secara tegas, secara hukum yang berlaku di negara ini kita terapkan supaya kita sama-sama bisa melindungi satu sama lain. tapi ini kan MLM, Pak. Lebay banget gitu aturannya seperti itu.
Justru karena MLM, sirkulasi ekonomi, ekosistem, kita harus peduli satu sama lain. Oke. Apakah, misalkan ya Kang, saya tanya ke Akang, Kang, peduli nggak sama di kanan dan kirinya Akang? Peduli. Peduli. Sekarang kalau kanan kirinya Akang terganggu secara kerezekian gara-gara, maaf, misalkan di Ya. atasnya Akang melakukan hal tersebut. Waduh, benar juga ya. Iya. Mau tidak mau kita harus sama-sama Mau saling tidak mau, menjaga. suka tidak suka. Betul. Oke. Istilahnya ini value yang kita miliki dari UBS Gen ini. Oke, luar biasa sekali. Dan itu berlaku bukan hanya ke gen member ya, Betul. gen di bawah maksudnya, Iya. tapi kepada para mentor, kepada para direksi juga. Luar biasa sekali. Betul. Berarti kita memagari semua, dan itu adalah tugas dari seorang direktur support Betul, system Get Mentor. betul. Saya harus harus menjalankan sistem ini juga sebagai amanah ya dari istilahnya direksi UBS juga, bagaimana saya bisa menjalankan UBS Gen ini supaya berjalan sebagaimana mestinya. Berat nggak Pak? Berat pasti berat, tapi ringan dibilang ringan. Kenapa saya bilang ringan juga? Karena saya punya Sebentar, sistem berat, support. berat, tapi berat. Ya, Disebut ringan tapi ringan. betul. Gimana ini Pak, Bapak menjelaskannya? Nah, ini yang menarik. Berat sebagai bentuk tanggung jawab, ini berat. Oh, sebagai amanah. Sebagai amanah tadi. Tapi ringan, karena saya punya teman-teman yang bisa saya percayai. Support system tadi. Support system yang tadi ya Betul. disampaikan. Betul. Oke, nanti kita akan bahas tentang bagaimana support system ini bekerja. Tapi izin saya rehat dulu, Ya. izin kita break dulu. Mungkin 1 menit ada pariwara berikut ini.